Tuhan berjanji jika kami mendapatkan panggilan anugerah Tuhan dalam keselamatan, maka jika kami berdosa merah seperti kesumba, bahkan kotor seperti kain gombal yang tidak mungkin dicuci dengan bersih, maka dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa darah Yesus dan pilu-pilunya, kami disembuhkan dengan total. Hati kami akan lembut seperti salju. Hati kami akan lembut sungguh-sungguh seperti bulu domba. Bapa, kami bersyukur jika kami mendapatkan bahwa hidup kami sudah diubahkan Tuhan, sehingga kami dengan jelas bisa melihat manusia yang sungguh-sungguh membawa hidupnya dipimpin oleh Tuhan, menghambakan diri, dan Engkaulah Tuhan kami, pemilik kami, dan segala kepunyaan kami dalam milik Tuhan. Maka di sana Tuhan kami percaya kami mendapatkan suatu ketenangan jiwa, satu kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh isi dunia ini, dan bahkan diberikan oleh kerajaan-kerajaan, kenikmatan-kenikmatan yang ada yang sementara ini. Maka kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kuasa firman Tuhan. Waktu terindah dalam hidup kami adalah bukan kami bekerja, bukan kami sibuk, tetapi menikmati Tuhan dan hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena di surga kami hanya memuji-muji Engkau, kami mengenal Engkau, dan kami terkagum-kagum seperti murid-murid melihat Engkau. Siapakah orang ini? Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak mengenal Engkau secara tubuh fisik, tetapi dengan iman kami percaya bahwa kami melihat Engkau Tuhan dengan jelas. Dari firman Tuhan Engkau memimpin kami, dan nanti kami akan bertemu muka dengan muka, dan tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada penganiayaan, ketidakadilan. Dan di sana hanyalah nama-Mu yang besar. Tidak ada sakit penyakit. Kami tidak membutuhkan dokter, tidak membutuhkan apa yang ada di dunia ini. Dan hanya Engkaulah penerang kami melebihi daripada cahaya bintang matahari dan segala yang ada di semesta ini. Kami serahkan hati kami Tuhan, sinarilah dan terangilah hati kami dengan cahaya surga. Kami serahkan hati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita buka kembali Kisah pasal yang keempat, ayat yang ke 32. Kisah pasal 4 ayat 32 sampai 37 ya. Nah, ini ada beberapa catatan yang penting sekali tentang Barnabas ya. Hari ini saya akan menceritakan lebih detail siapakah Barnabas dan bagaimanakah perannya, sehingga para rasul itu begitu percaya pada Barnabas. Dan bukan satu dua rasul, semua rasul. Dan tidak ada orang yang luar biasa seperti Barnabas waktu dalam masa gereja mula-mula yang dipakai Tuhan, membantu rasul-rasul dan mendampingi rasul-rasul. Jadi rasul-rasul pun itu membutuhkan seorang yang bukan hanya mereka, tapi orang-orang yang dipakai Tuhan yang membantu dalam belas kasihan, membantu dalam kepemimpinan gereja, dan bukan untuk memerintah mereka, tetapi untuk menolong mereka. Ya. Kisah 4 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, jadi perhatikan mereka sudah berkumpul, itu bukan kumpulan kecil saudara. Kumpulan itu adalah 3.000 orang yang sudah bertobat, plus 500 orang yang bersama dengan rasul-rasul. Jadi ada sekitar 3.500, dan pada selanjutnya ada khotbah lagi, maka ada 5.000 orang yang percaya Tuhan. Jadi jumlah total kira-kira hampir 10.000. Jumlah total 8.500 plus yang lain kita nggak tahu. Di tempat lain apakah ada yang percaya, mungkin juga sama. Jadi hampir sekitar 10.000 orang itu berkumpul. Saudara bayangkan di manakah itu?
Kita cari di kota Bandung aja untuk 10.000 orang sulit sekali, kecuali ada gor seperti Sabuga. Zaman itu mana ada? Apalagi mereka adalah umat yang dianiaya, dan mereka dicari-cari oleh ahli Taurat orang Farisi untuk apa? Sudah dibantai, dirajam, karena mereka mengaku Yesus sebagai Mesias. Dan juga dari pemerintah Romawi, karena Yesus itu tidak ada mayatnya, maka mereka dianggap mencuri mayat Tuhan Yesus, melarikan Yesus. Dan itu menjadi satu ketakutan yang luar biasa sekali. Jadi mereka itu mengalami tekanan-tekanan dan aniaya yang luar biasa. Dari 3.000 sampai 5.000 orang, dan puluhan ribu orang kemudian yang percaya dalam perjalanan gereja Tuhan, tidak mengalami hidup yang seperti kita datang tanpa halangan apapun. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi kondisi jemaat pada saat itu adalah mereka dalam kesusahan besar, mereka diancam, mereka mengalami satu kehidupan yang diusir oleh orang tuanya, dipecat dari kerjaannya, dan mereka tidak tahu mau kemana. Dan pada masa seperti itulah dikatakan, saudara, mereka kemudian hidup bersama-sama dalam kumpulan. Dan mungkin itu terjadi beberapa kumpulan atau beberapa puluh kumpulan orang percaya itu, dan mereka tidak terang-terangan memperlihatkan diri mereka di depan orang-orang. Mereka sembunyi di rumah ini, dan mereka bersama-sama seperti gereja bawah tanah yang ada di China ataupun di tempat-tempat yang lain, dan bahkan di Indonesia pun ada, gitu ya. Di daerah Jawa Barat juga ada. Nah, kita bersyukur jika jemaat ini kemudian diberikan satu kekuatan sehati sepikir, dan dijelaskan di sana. Oke, saya ulangi ya. Adapun kumpulan orang percaya itu mereka sehati dan sejiwa yang sudah percaya. Dan tidak seorang pun yang berkata, jadi tidak ada sekali lagi orang yang egois, hidup untuk dirinya sendiri, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Perhatikan, sesuatu dari kepunyaannya, kepemilikan, kepunyaan adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat inilah yang akhirnya melahirkan teori tentang komunisme yang diangkat oleh Karl Marx, yang ingin menjadi pendeta nggak jadi penjahat yang melawan Tuhan dan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dan Karl Marx inilah yang membongkar dan juga yang meruntuhkan orang-orang imannya setengah hati. Nah, saudara, di sini kita melihat segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi kalau kamu makan nasi, saya juga makan nasi. Kamu makan apapun sama dengan saya makan, kamu juga makan. Bajunya juga sama, semua sama. Nah, komunis yang seperti itu. Waktu saya berada di beberapa kota di China gitu ya, kalau sudah sore pulang kerja gitu, itu seragam semua. Naik sepeda, ribuan orang, wah luar biasa. Jadi mereka kayak apa ya, kayak tentara gitu, keluar pabrik sama semua. Mukanya juga sama semua, sipit semua. Kepalanya banyak gundul semua gitu ya. Jadi begitu keluar itu naik sepeda itu sama semua, sepedanya juga sama lagi, bajunya juga sama lagi. Jadi bedain orang susah sekali gitu ya. Dan mereka makan minum semua bersama dan hidup bersama. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Apakah mereka menurut firman Tuhan komunis itu? Enggak juga. Walaupun komunis akar asal usulnya adalah dari firman Tuhan, dari kesadaran tentang ayat ini. Nah, saudara, kita melihat segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Artinya apa dalam hidup seperti yang dialami jemaat itu? Apakah memang tidak ada privasi? Apakah memang tidak ada satu kepemilikan untuk keluarga itu sendiri, atau bagaimana? Bukan, saudara. Mereka masih memiliki apa yang menjadi milik mereka, tetapi mereka tahu bahwa ini bukan milik saya, ini adalah milik Tuhan. Jadi dalam pengertian bahwa semua itu tetap milik kamu, tetapi sekarang kepentingannya, tujuannya adalah bukan untuk dirimu sendiri. Mengapa? Karena begitu banyak jemaat, saudara-saudara seimanmu yang menderita. Mereka harus kamu tolong. Nah, di situ keluar satu perasaan senasib. Tahu senasib ya? Sependeritaan, sekesusahan, senasib. Jadi mereka mau dibunuh, ada yang dibuang, ada yang digergaji, ada yang dibakar, ada yang dimakan diadu dengan harimau, dengan singa. Dan itu di depan mata mereka, saudara.
Jadi waktu mereka merasakan senasib, mereka langsung tidak lagi mengatakan, oh ini milik saya. Tapi hatinya adalah hati yang mau menolong, mengasihi, penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan. Tidak ada batas-batas lagi mengatakan, oh ini rumahku, nggak bisa. Silakan masuk rumahku, pakailah rumahku. Karena kamu menderita, ayo bersama-sama. Saudara, saya masih ingat cerita orang-orang tua dahulu waktu G30 PKI. Dan terulang beberapa tahun kemudian. Dan setiap siklusnya itu setiap 12 tahun sampai 15 tahun. Terjadi lagi 98. Tahun 98, saudara. Dan sampai hari ini tokoh-tokohnya hidup semua dan lagi mau ngaco Indonesia. Dan mereka mau ganjang lagi gara-gara Pak Ahok. Semua intelijen sudah mengatakan dalam kondisi yang warning Indonesia. Dan kita tak tahu, saudara. Ini lagi gerakan kita berdua sebagai warning Indonesia. Dan beberapa orang yang tahu di dalamnya, mereka mengatakan ada susunan yang luar biasa, ada sistematis yang luar biasa. Ini mau menggantikan sampai kepada dasar negara, dan baru pemerintah sadar. Baru sekarang dikatakan satu Indonesia, NKRI. Saya Pancasila, saya Indonesia. Gitu kan Pak Jokowi. Saudara, itu seharusnya sudah dari dulu seperti itu. Tapi waktu di amandemen, Pancasila itu diturunkan dan tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Dari sejak ketua MPR-nya Bapak Amin Rais diturunkan. Dan dari situlah kerusakan itu terus sampai hari ini. Nah, saudara, kita tidak cerita politik, tapi saya cerita tentang kondisi yang ada. Dan saya tidak takut-takuti orang-orang Chinese atau Kristen di sini. Tuhan beserta kita. Nah, saudara, diceritakan waktu papa saya membawa kami, waktu kami masih kecil, masih umur 1 tahun, 2 tahun, kakak saya masih umur berapa tahun, masih kecil-kecil dibawa. Ya, 5 orang, ada yang anaknya 4, ada yang anaknya 6, ada semua. Beberapa keluarga itu mereka lari dari kota Kediri dan turun ke Tulungagung. Saudara, mereka diburu, mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka dipenggal kepalanya, nggak tahu, karena dituduh orang dari China itu membackup Nasakom Presiden Soekarno. Jadi semua orang-orang yang kulitnya kuning Chinese sipit diburu oleh orang-orang yang benci dan difitnah itu. Mereka difitnah. Nah di situ, saudara, waktu mereka ketemu yang dari Kediri lari, yang dari satu desa di Trenggalek, ada orang-orang Chinese itu beberapa baju lari, ketemulah di tengah jalan mereka. Apa perasaan mereka, saudara? Bapak saya cerita, kami tidak memandang lagi kamu siapa, tapi kami senasib. Jadi nasi kami, baju kami, baju kami. Dan pada saat penderitaan yang luar biasa seperti itu, saudara, tidak ada lagi batasan ini milik saya, nggak ada itu egois. Bapak saya mengatakan, dan pada zaman itu kami semua itu karena tegang dan takut, saudara. Mereka saling menopang satu sama lain. Tidak ada egois, itu hilang, saudara. Nah itu herannya di gereja zaman sekarang, itu muncul itu ego semua. Mungkin Indonesia perlu dianiaya supaya majelisnya itu bisa berdoa bersama, gandeng bersama, miliknya milik bersama, supaya gitu dulu ya. Apa perlu didoakan? Ya kita nggak mau terjadi seperti itu, tapi bagaimana bisa ada hati itu, saudara? Saya percaya, saudara, jika Roh Kudus memakai setiap orang dan mendiami hati kita, kita sama punya jiwa yang sama. Walaupun tidak dianiaya, kita juga sama. Kita tahu prinsip ini dan kita harus terapkan prinsip itu. Sekarang bukan milik saya lagi. Pabrik saya, hidup saya, rumah saya, ini bukan milik saya. Ini milik Tuhan. Jika Tuhan memakai rumah saya, silahkan Pak. Sampai ada waktu komitmen janji iman, mereka minta supaya tempatnya dipakai, supaya ini dipakai, dan mereka mempersembahkan itu. Ya puji Tuhan. Dan ada orang katakan, Pak, kalau perlu Bapak gini-gini, tolong hubungi saya. Kenapa? Kalau perlu kendaraan, hubungi saya. Saya mau bantu kendaraan. Mau ini kan? Wah, luar biasa. Jadi mobil saya bukan milik saya lagi. Ini bukan ada itu, saudara. Jika kamu mau membutuhkan dan betul-betul untuk memuliakan Tuhan dan saya bisa bantu kamu, tak bantu. Nah, jiwa itu muncul. Jiwa apa? Kebersamaan, senasib di dalam satu roh yang sama. Segala sesuatu milik mereka adalah milik bersama. Jadi tetap rumahnya namamu, bukan rumahnya namanya siapa, milik bersama. Kan nggak ada namanya.
Ini pabriknya pabrik siapa ya? Pabrik saya tetap, tapi pabrik saya ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Oh, toko saya untuk memuliakan Tuhan. Saudara, mungkin di sini jarang sekali ada orang yang kadang-kadang saya melihat di beberapa gereja ada orang-orang yang terkomitmen hebat sekali. Saudara, di Surabaya ada toko. Sampai hari ini saya ketemu dengan ibu ini di satu gereja di Sukomanunggal. Ketemu. Punya toko dulu itu 2000-an. Jadi semua yang ada di situ dijual itu 2000-an semua. Terus naik 3000, naik 4000, 5000. Nah sekarang naik 10000. Terakhir ini katanya 15.000. Jadi para barisan 15.000. Saudara tahu, waktu dia belum percaya pada Tuhan, dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, jika saya diberikan oleh Tuhan kekayaan dan Tuhan berkati saya akan menghitung dari awal 20% dari seluruh penghasilan saya berikan ke gereja Tuhan. Dari 2000 dia kasih. Sekarang 15.000. Saudara, satu bulan dia mengasih ke gereja hampir 160 juta sebulan. Sampai pendetanya ngasih pin emas. Bayangkan saudara, orang ini ngasih sebulan seperti itu. Dan dia komitmen. Sesuai hasilnya dia komitmen. Dan semua pegawai diberitahu. Dan sampai hari ini lebih daripada 15 tahun itu punya cabang lebih daripada 20 cabang. Dan semakin diberkati dia. Aduh, saudara, kalau saya lihat ada orang seperti ini. Dan bukan hanya satu, saudara. Saudara tahu GO, Ganesha Operation, yang sekarang bergereja di GBI Rock, Bob Foster, atau yang punya Platinum, terus BMK atau BMK, bakso Malang Karapitan itu anak-anak Tuhan semua. Yang punya juga Solaria punya dia juga. Saudara bayangkan, waktu dia masa-masa kesulitan, dia kemudian berkomitmen dan dia berdoa dan bersama dengan para hamba Tuhan dan gereja itu, terus didoakan dan tanda petik kalau orang itu diurapi istilahnya. Kemudian Tuhan pakai dia dan dia persembahkan itu untuk Tuhan. Diajar saudara dengan jelas. Nah saudara, di sini kita melihat perasaan senasib itu membuat kita tidak lagi memikirkan kamu ini siapa, aku nggak kenal kamu. Oh itu tidak ada, nggak ada. Kita langsung tahu kenal. Oh beginilah Tuhan Yesus juga mengatakan, siapakah saudaraku, siapakah ibuku, siapa papaku. Mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah mereka yang melakukan kehendak Allah itu sama dengan saya. Kalau dia seumur dengan saya, kamu saudaraku. Dia lebih tua dari saya, kamu kakakku. Lebih tua lagi, kamu adalah orang tuaku. Kebersamaan dalam hal seperti ini, itu harus ada dalam jiwa dan hati orang-orang percaya. Bukan lagi saya hidup untuk saya, bukan. Kenapa bisa seperti ini? So, ada satu kuasa yang luar biasa, ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Apa yang membuat mereka itu bisa seperti itu, saudara? Karena mereka hidup bukan untuk dirinya, untuk Kristus yang bangkit. Jadi ini kuasa kebangkitan. Orang bisa memiliki percaya kuasa kebangkitan, mereka bisa saat ini sepikir, mereka bisa membagikan dan menyalurkan, men-sharingkan apa yang mereka miliki, yang dibutuhkan oleh jemaat itu. Nah, jangan lupa ya. Perhatikan ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjualnya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa kemana? Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bukan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keperluannya. Oh ini lagi menderita nggak bisa makan, ayo datang ke rumah saya, dikasih makan. Kamu belum bisa bekerja, oke, saya punya kerjaan, tak kasih kerjaan. Saudara, waktu saya masuk ke gereja Wellington tahun kira-kira 16 tahun yang lalu, ada satu gerakan dari para businessman di Wellington untuk membuka vakansi ministry. Jadi Pak Kaleb mengatakan, Nimen semua diberkati Tuhan. Daripada kamu cari pegawai di luar gereja, kamu harus cari pegawai pertama kali di dalam gereja sendiri. Dan saya masih ingat, waktu dia mengatakan itu ditaati oleh para penatua dan
bos-bos besar itu mulai Ateja, Reading Garden itu karena mereka buka untuk apa? Jemaat Jumat. Saudara, sampai hari ini Wellington diberkati Tuhan, walaupun banyak kelemahan di dalam sana. Tapi prinsip-prinsip yang ditekankan firman Tuhan itu, saudara, sampai kalau saudara sadar, Pak Andres itu juga ditolong oleh Wellington. Pak Andres pernah tahu gitu, oleh Pak Handi Kurniawan itu juga. Dia yang dikenalkan dengan bos, sampai hari ini dia memberkati gereja Peluda. Itu sejarahnya, saudara. Dan banyak orang mendapatkan berkat di situ. Kenapa? Karena mereka memegang prinsip. Mereka sesuai dengan apa yang mereka terima dari Tuhan, percayakan. Kamu punya perusahaanmu harus kamu buka untuk apa? Lihat anak-anak Tuhan di dalam gereja, mereka belum ada kerjaan, kamu harus terima, kamu harus didik mereka. Itu namanya the kingdom business of God. Saudara, Pak Paul Foster, BMK, semua itu menjalankan itu semua. Dan Tuhan berkati mereka. Cabangnya itu lebih dari 100 tempat. Gitu. Saudara, bukan kita ingin seperti dia kaya, bukan. Tapi bagaimana prinsip yang dia pegang dan dia kemudian jalankan, Tuhan tambahkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Melimpah-limpah kasih karunia. Nah, kita bersyukur, saudara. Terus yang dipikir begini, oh itu kan orang besar, Pak, saya tidak. Oh tidak, saudara. Kelimpahan dalam kasih karunia tidak dibatasi karena dia kaya atau bukan, saudara. Bukan. Kita pun dalam kekurangan, mungkin uang kita nggak ada, saudara bisa melimpahi orang dengan apa? Dengan pelayananmu, dengan bantuanmu, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Ya nanti saya akan cerita sambil bicara. Ada banyak kesaksian. Saya bacakan. Jadi sesuai dengan keperluannya, ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf. Ya, perhatikan Yusuf ya. Yang oleh rasul-rasul disebut dipanggil Barnabas. Bar itu anak, Nabas itu artinya adalah hiburan, penghiburan. Barnabas artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, pulau Siprus. Ya. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Apa artinya? Tadi orang banyak jual ini di depan kaki rasul. Terus kemudian Barnabas sendiri, orang yang kaya sekali itu, menjual. Masih ingat Sakyus? Masih ingat orang muda yang kaya? Saudara, Sakyus dengan sukacita membagikan miliknya. Nggak ada paksaan. Nggak ada khotbah yang mengatakan kamu harus memberi perpuluhan. Nggak ada. Kamu harus begini. Nggak ada. Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Dia langsung menyadari, ini bukan milik saya lagi. Separuh dari milikmu tak berikan fakir miskin. Saya masih ingat waktu bapak saya bertobat dari ateis Konghucu. Dan waktu dia bertobat, dia panggil anak-anaknya, kami semua. Dan dia mengatakan, mulai hari ini semua pabrik ini bukan milik kita. Milik siapa, Pak? Milik Tuhan. Maksud Bapak apa? Tuhan yang atur semua. Wah, di situ kita lari mulai curiga karena kami belum percaya sungguh-sungguh. Saya waktu itu masih kelas 1 SMA dan masih baru belajar percetakan, baru baca font, baru belajar semua bagaimana bikin ini. Semua harus bisa. Pokoknya Bapak saya ngajar itu. Dari saja umur 11 tahun saya sudah kerja, saya sudah harus tahu ini harus tahu pokoknya. Terus di situ saya belajar banyak dan kemudian waktu dia bertobat, dia ngomong ini bukan milik saya, mungkin ini milik kita lagi. Ini milik Tuhan. Maksud apa? Kita nggak tahu. Maksudnya apa? Setelah berjalan semuanya, saudara, semua isi yang ada dalam pabrik itu betul-betul untuk Tuhan, saudara. Sampai kita anaknya marah-marah, saudara. Kalau orang tua mengatakan, nih ambil berapa? 25.000 untuk apa? Kasih amplop. Nanti Abah Tuhan mau datang kasih nama ini. Orang membantu datang gini-gini. Pak, ada seorang tamu gini, siapa namanya? Pak Pendeta Amin. Oh iya, suruh kasih nanti. Saya nggak bisa nemuin karena saya akan pergi ketemu istri saya. Ketemu istri, telepon. Gimana benar ini? Ya benar, dikasih. Ada yang kasih sepeda, ada yang kasih motor. Bahkan ada gereja dikasih mobil. Oleh papa saya. Ada gereja dibeliin gereja. Hebat nggak, saudara? Di Jalan Sido Toko itu.
Sekarang harganya udah angka 5M kalau uang sekarang. Tapi waktu papa saya mau bayar, papa saya mendapatkan penglihatan 3 kali penglihatan. Dia duduk, dia berlutut, dia berdoa di sana. Apa yang terjadi, saudara? Ada satu seperti orang yang putih sekali membawa bayi yang hitam sekali. Dia kaget, apa maksudnya ini? Dia melek. Kata dia ada orang melek, tapi ada orang. Itu namanya penglihatan. Dia doa lagi, datang lagi sampai 3 kali, saudara. Wah, dia langsung, apa maksudnya ini? Dia datang, dia membayar gereja itu. Oh, di dalam gereja itu, saudara, anak-anak pendeta itu berzina di dalam kolam baptisan sampai punya anak. Nah, anak itulah yang dibawa di depan bapak saya. Gereja yang kamu beli itu gereja bobrok sekali, penuh dengan kejijikan dosa. Kamu masih mau beli? Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang khusus yang dapat penglihatan dengan luar biasa dari Tuhan. Karena kedalaman dia cinta Tuhan, penyerahan dia pada Tuhan, dia dikasih visi itu. Saudara, jangan menghina orang dapat penglihatan. Kalau itu benar dari Tuhan, itu adalah orang yang spesial, yang khusus. Dan kau lihat hatinya penuh dengan kelembutan, penuh dengan buah Roh Kudus. Bukan orang-orang ngawur-ngawur kayak zaman sekarang. Saudara, penuh dengan kemurahan seperti yang dituliskan di sini. Dan waktu kita melihat ada orang-orang yang terbuka hati dan memberikan itu, apa yang terjadi, saudara? Kesaksian yang ada, semua orang dan bahkan sampai orang kampung itu heran. Saudara, saya juga punya rumah sampai hari ini itu aneh. Aneh sekali. Waktu kita punya rumah di depan, waktu papa saya bertobat, itu kumpulnya anak-anak di sana, kumpulnya orang kampung di sana, kumpulnya semua karena kita punya halaman yang lumayan besar. Pemuda kumpul di sana, semua kumpul di sana. Nggak tahu, saudara. Setelah papa saya jadi Kristen, jadi anak Tuhan, itu rumah itu jadi semua orang itu kayak mendapatkan damai. Hamba Tuhan kalau ada masalah datang, padahal papa saya itu bukan hamba Tuhan sebenarnya. Dia seperti Barnabas. Dia punya belas kasihan tinggi sekali. Belum jadi Kristen pun dia udah banyak orang bantu orang. Apalagi dia jadi orang Kristen. Wah, saudara. Sampai ada satu peristiwa gereja ini mau ditutup dan harus dibayar. Dia berdoa pada Tuhan, tak bayar. Padahal dia nggak kenal dengan pendetanya siapa. Maka waktu dia mau bayar, Roh Tuhan mengingatkan dia, beresin dulu gereja itu. Ada dosa yang besar. Pendetanya nggak mau ngaku, tapi seluruh kampung dan tetangganya beritahu akhirnya. Terus dia datang kembali pada pendeta itu. Betul, semua orang cerita saya. Saya keluar dari tempatmu, kamu tidak mengaku. Ibu ini cerita-cerita semua bahwa di sini terjadi. Betul nggak? Pendetanya tundukkan kepala dan mengatakan, betul. Jadi anak-anak kami melakukan itu. Sudah itulah, kemurahan hati itu membongkar banyak hati. Dan bisa mengerti hati Tuhan, bisa mengerti apa yang dikatakan sebagai Barnabas. Surah rasul-rasul sampai terkagum dengan apa? Dengan cara Barnabas melayani jemaat. Rasul-rasul tidak bisa seperti Barnabas. Barnabas punya kerendahan hati, punya kayak orang itu relasi, mengerti orang. Terus kemudian orang datang pada orang dan menolong dia dengan uangnya. Rasul-rasul nggak punya uang, Rasul-rasul bukan orang kaya. Tapi Barnabas memiliki itu, dia melayani dengan kekayaannya. Wanita-wanita bersama dengan Tuhan banyak sekali itu juga melayani dari kekayaannya. Barnabas itu melayani semua dan dia berikan semuanya. Sampai rasul-rasul terkagum-kagum. Wah, ini namanya anak penghiburan. Ini namanya anak yang consolation. Anak yang sangat exhortation, yang bukan hanya dia bisa memberikan, tapi dia juga bisa menemani. Dan hidupnya bukan dirinya lagi. Dia betul-betul seperti hamba Tuhan. Dan rasul-rasul merasa terbantu sekali. Di situ 11 rasul belum masuk, Rasul Paulus 11 rasul dan kemudian digantikan dengan Matias 12 gitu ya. Dan waktu mentoring ini yang bernama Barnabas diangkat oleh mereka membantu rasul-rasul dalam hal apa? Bukan berkhotbah, bukan hal seperti itu, tapi dalam hidup membentuk orang, membangun hati orang, membangun satu persekutuan, membangun satu komunitas yang hatinya penuh dengan perasaan, penuh dengan simpati, yang rasul-rasul tidak bisa lakukan. Bukan berarti rasul nggak punya hati itu, punya, saudara. Rasul-rasul itu sering keliling, ngabarkan ini di sini dan tidak ada waktu untuk apa?
Duduk dia terus memperhatikan jemaat. Dia bukan itu fungsinya. Fungsinya apa? Dia akan memberitakan Injil kerajaan Allah dan sampai ke ujung dunia. Maka Tuhan berikan orang-orang seperti Barnabas, 7 diaken dan tua-tua yang diangkat dalam perjalanan itu. Untuk apa? Membantu para rasul. Nah, fungsi ini di dalam Alkitab tidak pernah berubah sampai akhir zaman. Jadi kalau gereja membuat hamba Tuhannya berfungsi dengan banyak fungsi yang tidak ada pengurapannya, saudara, itu kasihan hamba Tuhannya. Dia akan jatuh dalam legalitas dan tidak dipanggil seperti itu. Saudara, Barnabas adalah diakonia yang melayani para rasul. Jadi para rasul pun ada yang melayani bernama Barnabas. 12 rasul dilayani 1 Barnabas. Saudara masih ingat Maria Magdalena waktu mendapatkan kesaksian dan mendapati Yesus di depan dia? Pertama kali dia tahu diantar penuh taman, dan waktu dia tahu, oh Rabi. Sudah saya tanya, rasul-rasul sudah datang ke tempat itu, melihat tidak ada, kuburnya kosong, dia tidak di sini, dia balik lagi. Percaya nggak rasul-rasul? Yang luar biasa, Yesus menampakkan diri pertama kali dalam tubuh kebangkitan, bukan kepada rasul-rasul. Kepada siapa? Maria Magdalena. Kerasukan 7 roh setan. Seorang yang penuh dengan kejijikan dosa, berzina. Tapi Tuhan pakai dia untuk apa? Menginjili para penginjil. Masuk akal nggak? Seorang perempuan yang sampah, yang rusak, yang tidak ada asosiasi, yang tidak dipercaya, orang yang tidak ada anggota keluarganya tidak mengakui dia. Bayangkan 7 setan. Dari sejak dia masa kecil sampai dia dewasa, dia berasal dari Magdalena, berasal dari tempat di mana orang-orang yang disingkirkan, orang kerasukan, orang berada di sana. Maria dari mana? Dari tempat setan. Tapi Tuhan pakai dan Tuhan berikan hak pada dia untuk apa? Memberitakan kemenangan kebangkitannya kepada siapa? Rasul-rasul. Sama dengan Barnabas. Barnabas itu siapa sih? Dia bukan hamba Tuhan, bukan. Tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk melayani hamba Tuhan dengan kekayaannya. Saya kebaktian gue ada bagian 1 mengatakan dalam doa saya supaya ada Barnabas di gereja Luria. Saya sudah lihat banyak di gereja punya Barnabas yang memperhatikan para rasul hidupnya. Dan saya berdoa supaya gereja ini diimbangkan dengan Barnabas yang mendampingi rasul-rasul, yang taat pada rasul-rasul dan di bawah kaki rasul-rasul. Apa artinya? Setelah perhatikan dalam perjanjian lama, kalau saya membawa korban, saya bawa korban itu dan harus saya ginikan anak domba itu, atau mungkin burung, atau mungkin yang lainnya. Persembahan itu, binatang persembahan dibawa. Untuk apa? Disampaikan, bukan di bawah kaki imam, nggak bisa. Karena di bawah kaki imam itu adalah yang najis. Itu di bawah kaki imam. Dia membawa dan dia serahkan di tangan kaki imam. Dari imam itu menunggu sampai berduduk di bangku. Dan tangan yang terima ditaruh bangku dan dia periksa binatang itu, kakinya, matanya, giginya, ada yang copot. Harus sempurna semua, giginya, hidungnya juga, telinganya, dilihat semua. Kalau ada cacat, nggak diterima. Baru setelah selesai, sudah dipersembahkan. Jadi itu artinya apa? Bahwa persembahan itu betul-betul dari dibawa dan wewenang berada di tangan para imam. Tapi waktu di dalam perjanjian baru tidak seperti itu. Di bawah kaki rasul-rasul. Kenapa saudara? Karena sekarang sudah tidak ada persembahan yang bisa diterima Tuhan kecuali hanya persembahan Yesus. Nah, di sini kita mengerti satu. Jadi uang dan segala sesuatu dunia ini bukan lagi dipersembahkan pada Tuhan, bukan. Tuhan sudah puas dengan Yesus dipersembahkan kepada Tuhan dan tidak ada lagi persembahan yang bisa diterima Tuhan. Titik. Itu artinya. Jadi kenapa di bawah kaki rasul-rasul? Rasul-rasul tahu bahwa ini bukan yang dipersembahkan, tetapi engkau meletakkan untuk dipakai untuk
kebutuhan gereja, dan ini menjadi pelayan gereja, bukan lagi persembahan. Jadi uang kita, saudara, yang kita persembahkan di gereja, bukan seperti kita mau persembahkan seperti anak domba itu, bukan. Apa yang seperti anak domba kita persembahkan? Tubuh kita, hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang berkenan pada Tuhan. Kan itu kan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Jadi uang kita untuk kita persembahkan itu tidak bisa menggantikan diri kita dipersembahkan pada Tuhan. Itu berada di kaki rasul-rasul, sedangkan saya persembahkan di bawah pangkuan Abraham, istilah daripada hadirat Tuhan. Jadi saudara, di bawah kaki menunjukkan apa? Bahwa itu bukan persembahan yang menyukakan hati Tuhan seperti anak yang sudah diberikan pada kita. Tapi itu adalah tempat di mana para rasul akan mengatur semuanya, dan rasul yang akan mengatur. Untuk apa rasul yang mengatur? Barnabas pun waktu memberikan, dia letakkan dan dia tidak mengatur lagi. Banyak orang memberi persembahan ini, saudara. Saya kasih persembahan ya. Saya pernah mengalami itu, saudara, beberapa kali. Ada seorang ibu datang dan memberikan persembahan, terus diberitahukan ke pendeta senior. Pak, ada ibu ini encim ya, ibu udah tua, karena ikut usia indah Philadelphia. Mempersembahkan apa? Innova. Tahu Innova nggak? Nggak tahu. Apa itu Innova? Mobil Toyota yang baru yang bagus sekali itu, yang bisa untuk keluarga besar. Nah, saudara, dia persembahkan. Tapi ada syarat. Apa syarat? Saya harus diantar dulu, dijemput dulu. Jadi dia memberikan persembahan, tapi dengan satu syarat apa? Dulukan saya. Nama saya kasih mobil Innova. Tapi syaratnya apa? Dulukan saya. Terus hamba Tuhan itu sharing dengan saya, gimana Pak? Sambil dia juga mungkin berdiskusi gitu ya. Kita harus diskusi. Pak, kalau orang memberi kepada Tuhan, tidak boleh tangan kanan memberi, terus tangan kirinya gimana? Gini kan? Memberi, betul-betul memberi dan letakkan di bawah kaki rasul. Udah, itu urusan bukan urusan rasul. Kalau kamu ada kebutuhan, beritahu rasul tolong aku dijemput juga ya. Oh ya, nanti tak atur beres. Tapi bukan dia mengatur apa yang dipersembahkan. Dan banyak di gereja orang memberi persembahan, dia mau atur semuanya. Celaka kamu. Itu yang merusak gereja di situ. Engkau tidak percaya, engkau berikan itu dan engkau mau ngatur semuanya. Saudara, jangan mengatur apa yang engkau persembahkan. Ada orang datang, tak kasih, tapi tolong Pak gini, jemput saya dulu. Terus saya tanya anaknya, kita panggil anaknya, orang kaya juga. Tujuanmu tuh ngasih apa sih? Kita ngomong, iya Pak, maksud saya begini, mama saya kan ya kasihan gereja, orang tua banyak gak dijemput. Tapi juga jangan lupa, mama saya kan juga dijemput juga. Seumpama Pak aku, mama saya gak bisa dijemput, nanti mama saya beritahu, kita punya mobil 4 kok, mobilnya 4 loh. Untuk belanja sendiri, untuk fitness sendiri, hebat. Kalau sampai ada apa-apa, tolong beritahu saya Pak aku. Kalau mama saya sampai nggak bisa diantar dan memang mobil itu nggak bisa kesini, beritahu saya. Kami tidak keberatan. Tapi mama mungkin, iya nanti saya cariin mama. Mama biasa gitu, orang tua Pak ya. Dan dijelasin mama, gini nih ya, gini. Oh yang penting pokoknya aku dijemput. Kalau dijemput gereja gimana? Ya pokoknya saya dijemput. Ya minta jemput, tak antar. Nanti supir yang antar. Jadi orang tua ini pikirannya belum jelas. Dan waktu kita jelaskan beginilah firman Tuhan, mau, bukan tidak mau. Mereka tidak mengerti saja. Dijelasin firman Tuhan, ini loh prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau kamu memberi gini-gini, oh iya Pak, aku saya dosa Pak ya. Bukan dosa, hari ini kamu tahu. Tapi kalau kamu lakukan dosa, sebelumnya nggak dosa, kamu nggak tahu kan? Diampunilah. Nah waktu dia tahu dan dia betul-betul menyerahkan pada gereja, ya udah urusan gereja. Dan kemudian kita jemput dia dan tidak pernah satu kali pun kita melupakan menjemput dia. Nah, saudara ngerti maksudnya? Jadi orang-orang seperti Barnabas, waktu dia memberikan persembahan, dia betul-betul memberikan pada Tuhan dan tidak mau campur untuk ngurus-ngurus semua. Dia serahkan pada kaki rasul para hamba Tuhan. Silakan. Mau pakai untuk apa? Untuk kerajaan Allah. Silakan. Kami percayakan. Sudah selesai. Saudara, dengan kalimat itu, maka saudara,
ada satu yang dibangun dari seluruh sistem yang ada. Jadi mulai dari cara persembahan, kemudian kepercayaan pada para rasul, dan rasul juga mempercayai Barnabas. Perhatikan, waktu Barnabas memberikan hartanya, dia mempercayakan pada rasul, rasul mengembalikan kepercayaan pada Barnabas kembali. Untuk apa? Mengatur itu semua. Dialah yang akan menyalurkan pada orang-orang miskin dana-dana tadi, termasuk miliknya dia, betul kan? Tapi sebelum dia diangkat oleh rasul, dia tidak boleh mengatur itu. Dan setelah diangkat oleh rasul, kamu anak penghiburan, bantu kami. Dan diangkatlah Barnabas. Termasuk di dalamnya apa? Menyalurkan dana untuk makan, untuk minum, untuk fakir miskin, untuk janda duda yang tidak bisa bekerja, ada orang yang cacat, ada orang yang banyak sekali. Dan Barnabas lah yang mempunyai kemampuan sebagai seorang imam dari Siprus, seorang kaum Lewi dari Siprus, dia dibekali untuk mengatur itu. Manajemennya dibekali di dalam Perjanjian Lama, dan dia mengatur semuanya. Dan rasul sangat bersyukur ada orang seperti Barnabas yang tidak lagi terikat dengan uang, tidak lagi terikat dengan cinta akan dunia ini, yang melayani Tuhan dan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Nah, rasul-rasul ditolak oleh dia. Kemudian diangkat 7 diaken, masih ingat kan? Dalam Kisah pasal 6, ini masih pasal 4. Kemudian pasal yang di atas 9, baru diangkat penatua. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan penatua, Tuhan memberikan diaken, Tuhan memberikan orang seperti Lukas, seperti Barnabas, yang membantu rasul-rasul yang tidak ada jabatannya. Barnabas tidak punya jabatan, tetapi dia mampu mengatur dan membantu pelayanan bersama dengan rasul. Jabatannya apa Barnabas? Nggak ada. Apa kita pasti perlu jabatan? Belum tentu. Nah, gereja kalau belajar apa yang terjadi di sini, maka seluruh pelayanan yang ada itu, saudara, dalam pelayanan penghiburan, kekuatan, saudara, kita membutuhkan orang-orang seperti itu. Saudara, yang terakhir, perhatikan, ada 2 kejadian. Yang pertama, saudara, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, mulai pasal 9, disebutkan di situ Barnabas, Paulus, pasal 11, 12, 13 sampai terus gitu. Barnabas di depan, Paulus dibimbing dia. Barnabas, Paulus, Barnabas, Paulus, dan kemudian pada pasal yang mulai 13 ke atas, mulai Saul atau Paulus di depan, Barnabas baru yang kedua. Terjadi satu peranan pembalikan. Dulu Barnabas yang menjadi bempernya Paulus, dia yang di depan, dia membackup Paulus, dan Paulus dibimbing oleh dia selama lebih daripada 2-3 tahun bersama-sama dengan Barnabas, Paulus. Kita lihat di dalam Kisah 9. Coba kita lihat ya. Kisah 9. Ayat 27. Saya bacakan dari ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba. Jadi belum diterima, masih coba. Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi apa yang terjadi? Semuanya takut. Takut apa? Takut kepada Saulus atau Paulus ini, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ayat 27, tetapi Barnabas semua tolak Paulus atau Saulus, tetapi Barnabas mempertaruhkan jiwa penghiburan dia, jiwa belas kasihan dia, dan dia tahu Paulus harus ditopang, Paulus harus dibantu, Paulus harus diangkat, Paulus harus dibangun, dan Paulus harus ditemani. Siapa yang temani? Siapa yang menjadi bemper dia? Barnabas. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya pada rasul-rasul, menceritakan pada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan pertobatan di tengah jalan Damsyik itu, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberanian mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Bukti-bukti yang luar biasa perubahan dia diomongkan semua. Ini dia sudah berubah. Kenapa jemaat takut? Kalau hari ini ada seorang yang saudara kenal sangat radikal, tiba-tiba datang Osama bin Laden atau Habib Rizik jadi pendetamu, saya tanya, mau nggak? Maka ada ibu datang, saya nggak mau. Kenapa? Bunuh suami saya.
Saya nggak mau punya pemimpin yang pernah bunuh suami saya. Apalagi jadi pendeta ya, nggak mau saya. Ada anak mengatakan, dia bunuh bapak saya, dia bunuh Stefanus suami saya. Stefanus dibunuh oleh Paulus. Bagaimana mereka bisa terima? Mereka takut. Banyak orang dalam pelayanan dalam kondisi yang sulit diterima oleh jemaat yang lain dan sulit diterima oleh gereja, saudara. Tapi harus ada orang-orang seperti Barnabas yang matanya penuh dengan belas kasihan, yang matanya bisa menjangkau apa yang dilihat oleh Tuhan. Paulus waktu melayani kejadian yang kedua mengangkat Yohanes Markus karena diajukan oleh Barnabas. Yohanes Markus adalah keponakan Barnabas. Dalam misi Paulus yang pertama, berkobar-kobar, Paulus itu kolerik, melankolik, tegas, enggak neko-neko. Kalau melayani saya dengan saya A, B, C, harus. Kan gitu pemimpin gereja yang dominan. Barnabas kangen mamanya. Mamanya dalam kesulitan, dalam kesakitan tidak tahu. Paulus nggak mau tahu. Saya nggak mau orang yang di tengah jalan tiba-tiba mundur. Saya nggak mau. Saya mau orang berkomitmen. Hebat nggak gereja seperti ini? Oh, Ciami. Kalau nggak Cialan. Membangun satu komitmen dalam luar biasa. Apakah salah Paulus komitmen? Nggak salah, saudara. Tapi bukan seperti itu di dalam kerajaan Allah. Dan waktu Yohanes Markus melakukan tanda petik pelanggaran itu bagi Paulus, saudara, siapa yang membela Yohanes Markus? Siapa yang membela Paulus? Dan Paulus dinasihati oleh Barnabas. Paulus, kamu harus ingat, saya mengangkat kamu, saya mendampingi kamu. Dan hari ini Barnabas sama posisinya seperti kamu dulu. Kamu gak bisa terima dia, seperti kamu tidak diterima oleh para rasul dan jemaat. Ya tapi ini bukan masalah itu, ini masalah kedisiplinan, masalah itu. Wow, kamu gak bisa terima, oke. Saudara, Paulus Barnabas akhirnya berdebat dan tidak ada keputusan. Apa keputusannya? Kamu berjalan seperti panggilan Tuhan, dan saya berjalan seperti Tuhan panggil saya. Anak penghiburan, kamu rasul untuk mengabarkan Injil pada bangsa. Silakan jalan, saya jalankan. Dan kita tidak ada permusuhan. Akhirnya kedua orang berdoa. Dan Paulus kemudian berpisah dengan Barnabas. Dan tidak ada permusuhan di sana. Tidak ada sakit hati di sana. Yang ada adalah demi kemuliaan Allah. Dan Paulus menjalankan semua. Diberkati Tuhan. Barnabas juga diberkati Tuhan. Mendidik Yohanes Markus. Dan akhirnya Yohanes Markus menyadari bahwa hal-hal seperti itu juga dibutuhkan gereja, dan dia harus belajar untuk disiplin juga, termasuk Paulus. Setelah waktu Paulus sudah tua dan di dalam penjara, apa yang dia rindukan? Pelayanan apa yang dia kurang? Dia panggil kembali Yohanes Markus, tolong bawa kembali. Untuk apa saja? Membantu kelemahan-kelemahan dia dalam pembebalan. Dia bukan orang super. Rasul-rasul itu bukan orang super, penuh dengan kelemahan. Dalam sifat karakter juga penuh dengan kelemahan. Dia disiplin. Akhirnya mentok semuanya. Siapa yang dia butuhkan sekarang untuk membangun gereja ini? Yohanes Markus. Tolong ini. Kenapa? Karena kamu dididik Barnabas. Kemungkinan besar Barnabas sudah meninggal. Yang punya jiwa seperti Barnabas adalah Yohanes Markus. Tolong Yohanes Markus ini bantu saya untuk mengembangkan seluruh pelayanan ini. Saya tidak akan bisa. Saya tidak bersifat seperti itu. Saya punya ketegasan, tapi saya tidak punya kelenturan. Saya punya keketatan, tapi saya tidak punya adaptable heart. Jadi saudara, saya tanya saudara, kebanyakan di dalam pelayanan, di dalam keluarga kita kadang-kadang mempertentangkan sesuatu yang harusnya berjalan semana adanya, sebagaimana adanya Tuhan. Pimpin kedua kepemimpinan atau anak-anak kita juga sama. Nggak perlu bertengkar karena kamu karakter seperti ini, dia seperti nggak apa-apa. Yang satu anak saya tuh introvert, berpikir dalam. Anak saya satunya apa? Relasinya tertawa-tertawa. Nggak apa-apa. Kenapa? Jangan dipertentangkan. Tapi biarlah kedua anak kita, kedua rasul ini dengan seluruh kehidupannya, termasuk dengan Barnabas,
Saudara, mereka bisa saling mengisi. Toh akhirnya Roh Kudus menyadarkan mereka bahwa mereka membutuhkan satu dengan yang lain. Dan itulah keindahannya. Kalau tidak, hancur semua pelayanan gereja. Tegus, nggak boleh. Hancur semua. Karena tidak semua orang di gereja bisa dibuat aturan-aturan seperti itu. Tapi juga nggak boleh semua, ya nggak apa-apa ya, iya nggak apa-apa, terima aja. Ya, rusak semua juga sama. Jadi kedua itu harus bersama-sama. Bagaimana bisa bersama? Roh Tuhan yang akan memberikan kita. Maka dikatakan di sini bahwa Roh Tuhan yang akan memimpin setiap orang dalam membuka hatinya. Paulus sadar kelemahan dia. Barnabas sadar kehebatan Paulus. Barnabas. Yang pertama Barnabas, Paulus. Dan mulai ketiga, keempat kali pemakaian Barnabas di belakang, sekarang Paulus. Barnabas. Barnabas meninggal, Paulus di depan, dan semuanya Paulus. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak punya jiwa seperti ini di dalam pelayanan, saudara, kita terjebak di dalam hati yang berputar-putar dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa memandang orang lain lagi. Orang lain bisa dipakai Tuhan, kita nggak memandang lagi. Kita hanya memandang ini loh, saya maunya ini, sesuai dengan aturan, sesuai dengan ini. Sudah nggak bisa. Tuhan Yesus seringkali melanggar semua yang diatur oleh murid-muridnya. Sudah baca dalam Alkitab. Kalau saya mau lebih dalam lagi silakan. Semua, aduh kenapa tidak datang? Siapa yang nangis? Maria dan Marta. Kenapa nangis? Lazarus sakit. Udah diberitahu, malah Tuhan Yesus sengaja 3 hari nggak datang. Harusnya ke sana, dia nggak mau. Sengaja. Dia sengaja tidak mau ke sana. Tidak mau diatur dengan seperti itu. Dia ingin menunjukkan kuasanya sempurna. Bukan kamu atur. Mamanya juga sama. Aduh, kamu nggak tahu ya. Mungkin sulit. Akhirnya habis. Tolong, kan kamu hebat. Roh Kudus sudah memberitahukan, malaikat juga beritahukan kepada saya, kamu itu anak yang spesial. Tuhan Yesus ngomong, hai wanita, dia ngomong ibu. Hai wanita, wih, nyakal juga ya. Ini mamamu mau wanita gimana? Hai wanita, belum saatnya. Saudara, Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara. Saudara, jangan ngatur Tuhan dengan cara-caramu, dengan aturanmu. Tuhan bisa pakai caramu, Tuhan juga tidak bisa pakai caramu. Dan kita harus terbuka dengan pimpinan Roh Kudus seperti orang-orang Barnabas ini. Kelemahan-kelemahan banyak, tetapi waktu disatukan dalam satu kekuatan gereja Tuhan, kemudian dikatakan pada pasal 13, khususkanlah Barnabas bagiku. Pasal 13, coba kita lihat ya, terakhir kita baca. Kisah pasal 13 ayat yang kedua ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, apa saudara? Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Perhatikan saudara, Paulus tidak mungkin sendiri. Paulus harus bersama Barnabas. Barnabas tidak bisa sendiri, harus bersama dengan Paulus. Jadi dua kekuatan pelayanan pada waktu gereja ditanam pertama kali, saudara harus memiliki dua macam kepemimpinan ini. Bisa ngerti maksudnya? Kita nggak boleh membuang orang dan kita tidak boleh memanjakan orang. Kita tidak boleh tidak disiplin, tapi kita juga tidak boleh. Kita harus lentur, kita harus fleksibel dan melihat orang-orang kelemahan itu. Itu gereja, bukan perusahaan, bukan kerjaan. Ini gereja. Milik Tuhan, bukan milikmu. Yang harus dilakukan adalah seperti prinsip-prinsip firman Tuhan. Barulah gereja diberkati. Apa yang terjadi, saudara, kalau sudah baca di sana? Gereja semakin berlimpah-limpah dan berkembang ke seluruh muka bumi. Dengan kekuatan apa? Kesaksian hidup Rasul Paulus, kesaksian hidup daripada Barnabas dipakai Tuhan dengan indah. Yang satu mempunyai kekuatan dalam mimbar yang hebat, yang satu punya kekuatan di bawah mimbar, merasuk ke dalam hidup jemaat dan membimbing mereka. Imbang, saudara. Dan kita bersyukur. Maukah saudara membuka hati supaya saudara dipakai seperti Barnabas atau mungkin seperti Paulus?
dan minta kepada Tuhan. Tuhan pakai aku. Sudah saya cerita tadi di Brigham. Ada seorang bernama Miss Chia, ya, dari Australia. Anaknya di Australia, dia orang Taiwan. Dan dia berdoa. Berdoa apa saudara? Dia sudah janda. Sudah lebih dari 7 tahun. Dia mempunyai kemampuan dalam konveksi, dia punya kemampuan dalam jahit meja, dia punya kemampuan bikin untuk jahitan, dia menghitung apa itu, dan dia punya peralatannya. Dia berdoa, Tuhan, aku sudah tua seperti ini, tolong pakai saya. Dan ilmu saya di gereja ini nggak bisa, karena orang nggak butuh jahit, nggak butuh ini, nggak butuh. Ya mungkin seragam gereja, ya seragamnya untuk anak-anak masih bisa dikasih dia. Tapi dia katakan, Tuhan pakai saya. Dia berdoa. Setelah itu apa? Dia kemudian berangkat visi, kamu harus ke Indonesia. Di mana Indonesia? Kamu harus ke Jawa. Di mana Jawa itu? Maka dia hanya turut hati Tuhan, dia turun ke Surabaya. Ini cerita saya dengar dari dia langsung. Orangnya sudah meninggal sekarang, umur 87 atau 89, lupa saya. Sudah tua sekali, misian. Dulu melayani di Brigham, di tempat-tempat pelacuran. Nah, saudara, waktu dia datang di situ, saudara, waktu datang di Surabaya, dia tidak tahu mau kemana, saudara. Dia hanya mendengar pimpinan Tuhan. Dia hanya meminta, adakah teman-teman di sana yang bisa bantu. Bertemulah dengan beberapa orang yang ada di sana, termasuk orang dari Saat yang membimbing dan kemudian bersama dia masuk di rumah. Mereka berdoa, mereka terus mencari jalan Tuhan. Bertemulah mereka akhirnya ke Brigham. Dan sampai dia mati, dia mempersembahkan seluruh ilmunya untuk membimbing para pelacur yang bertobat menjahit. Saudara, papa saya sampai terheran-heran. Kok bisa orang datang dari sana kemudian datang ke sini, bisa datang dan betul-betul mendidik orang-orang di sana. Dan sekarang gereja Brigham atau GP Kris ini, saudara. Dulu GPK, karena GPK kan Gerakan Pengacau Keamanan kan, akhirnya diganti GP Kris. Bahaya ini. Nah, di Jalan Brigham itu ada tanah hampir 1 hektar diberikan pada gereja atau berapa dari orang yang ketemu dengan papa saya. Nah, tahunya ketemu dengan papa saya itu dia teman waktu berada di sekolah Chinese waktu masih umur kira-kira SMP. Karena SMP sekarang udah umur 50 lebih, bagaimana bisa tahu berpuluh-puluh tahun kan? Ketemulah di situ, dan waktu dia sudah tua 70 tahun, dia ingin istirahat dan dia punya rumah banyak di daerah pegunungan itu. Dia tinggal di sana. Dan waktu dia tinggal sana, dia ingin mencari gereja untuk beribadah hari Minggu. Dia jalan, dia tanya, ada nggak gereja? Nggak ada di sini gereja. Terus akhirnya tanya lain, ada dengar, ada itu di sana gereja, tapi bukan gereja rumah. Oh, itu bagus sekali, gini. Oh ya, ke sana. Saudara, waktu cerita dipersingkat, ketemulah dengan papa saya, dan waktu ketemu ngomong-ngomong, saudara, beribadah di sana. Tidak lebih cuma 3-4 bulan. Dan yang terjadi, saudara, dia ketemu dengan anaknya, dengan istrinya. Dia pernah mengatakan pada istrinya, kalau aku mati, aku ingin tanah yang ada di Brigham itu dipersembahkan untuk gereja. Hampir 1 hektar dengan rumah yang ada. Nah, saudara, waktu bicara seperti itu, dia masih sehat. 7 bulan kemudian dia kena jantung dan meninggal. Dan waktu meninggal, istrinya menyampaikan ke anaknya, papamu pernah ngomong mamamu, papamu mau kasih tanah itu dan rumah itu untuk gereja. Gimana anak? Kasih lah, kita semua udah cukup, kita punya ini dan udah cukup. Mamanya akhirnya datang ke papa saya, istrinya, dan ceritakan semua. Dan dikasihlah semua, dan dialinamakan nama gereja. Setelah selama 8 tahun, mereka dari sederhana, tidak lebih dari 30 orang. Rumahnya sempit, nggak cukup. Karena itu ada tempat untuk ngajar, jahit dan semua. Dan ibadah itu mesin jahit dipinggirin semua. Dan mereka beribadah di sana dan dibimbing di sana. Sampai akhirnya jadi gereja yang gede. Kemudian ada sekolahnya. Sekarang ada tingkat 3 sekarang. Saudara, masuk akal. Ada orang-orang yang dibawa oleh Tuhan dengan kemurahannya, dengan hatinya, dan tidak menahan apapun, dan dipersembahkan, dan betul-betul tidak dirancang dengan
cara pikir manusia. Dari Australia datang, dari ini datang, dan kemudian datang di sana. Dan siapa akan membangun gereja itu? Nggak tahu, saudara. Sampai hari ini saya ingat waktu ada satu orang dari Tasik, KM Tasik, Pak Daniel, cerita dengan saya. Pak Ahmad tahu nggak? Waktu kami bingung, kenapa? Udah bangun 3 tingkat sampai 4 tingkat rencananya. Lupa liftnya di mana. Padahal orang Tasik, orang tua-tua semua. Waduh, gimana ini gimana? Pikirnya nggak perlu lift gitu. Ada satu orang Katolik mempersembahkan lift. Masuk akal nggak? Mempersembahkan lift, harganya waktu 300 juta lebih. Dan bukan lift yang kecil, tapi dikasih lift yang lumayan, yang bisa sampai kira-kira 8 orang, 6-8 orang. Padahal waktu itu ya kecil aja. Dan lift itu sampai sekarang berjalan masih bagus dan luar biasa. Saudara, ada hal-hal yang di luar daripada pemikiran kita. Tuhan sediakan orang-orang dan sangat menghibur kita. Yang banyak. Mau saudara dipakai seperti itu? Tanyalah pada Tuhan dan kita masuk dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam segala perkara. Kami tahu Tuhan bahwa para rasul adalah manusia yang serba terbatas, baik dalam kemampuan pemikiran, tetapi Roh-Mu yang tak terbatas itu membawa orang-orang yang menyertai, menopang, mendukung para rasul atau para hamba Tuhan, baik dengan kekayaannya, baik dengan pemikirannya, dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, pelayanan, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling menopang. Bukan untuk saling memeriksa siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi untuk membantu, untuk mengangkat orang salah, mengobati mereka, sehingga pelayanan itu sungguh berkenan dan menjadi saksi dan menyaksikan semua kasih Tuhan yang ajaib itu. Kami percaya Tuhan, semakin kami merasakan bersama dengan Tuhan dalam gereja, kami merasakan bahwa kepunyaan kami adalah kepunyaan bersama, bukan milik kami lagi. Kami harus berbagi. Kami harus sungguh-sungguh melihat apa yang menjadi pimpinan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan apa yang kami dengarkan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan mengangkat setiap anak-anak-Mu dengan segala kekuatan seperti Miskia ini, yang dia punya kemampuan, tapi tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya yang tepat, dan juga tidak berada di negara yang Tuhan inginkan. Dan di sanalah dia mempersembahkan hidupnya sampai mati. Dia melayani daerah yang terpencil, para pelacur, dan orang-orang yang disingkirkan dari masyarakat. Dan di sanalah kesaksian itu menjadi hidup dan terbukti bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hati kami. Berikan kami hati seperti Barnabas. Berikan kami panggilan diakonia dalam panggilan gereja kami. Tetapi kami berdoa, jika Tuhan mengangkat Barnabas yang luar biasa di gereja kami, orang-orang yang lain dengan kekayaannya, dengan belas kasihannya, Tuhan kami percaya Engkau akan memberkati orang ini dan seluruh keturunannya dalam kuasa kasih-Mu yang melimpah-limpah, dengan sukacita yang besar, dengan damai-Mu Tuhan, sehingga kami diikat menjadi jemaat yang sehati sejiwa dalam seluruh kesatuan dan bersama-sama dengan bersukacita memuji Engkau, memuliakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hati kami dan apa yang sudah kami dengarkan, biarlah Roh Kudus menghidupkan dalam hati kami dan seluruh perjalanan dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan menyatakan